Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Musim kemarau dan kekeringan berdampak pada petani di Kampung Cistal, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Akibat sulit mendapatkan pasokan air untuk sawah, sejumlah petani terpaksa panen lebih awal. Panen lebih awal terpaksa dilakukan petani di Subang karena lahan pertanian di wilayah ini sudah kekeringan. Akibatnya penghasilan mereka menurun drastis dibanding musim normal. Dari data pemerintah Kabupaten Subang, 45 desa di 15 kecamatan terdampak kekeringan. Luas lahan persawahan yang mengalami kekeringan mencapai 1.348 hektar. Ini kurang air. Kurang air. Ya. Jadi terpaksa dipanen muda atau gimana? Dipanen muda. Emang ini sawahnya sawah tada hujan atau gimana sih, Pak? Ya, tada hujan ini mah nggak ada. Nggak ada saluran air? Saluran nggak ada. Jadi cuma mengandalkan air hujan? Iya, benar air hujan. Kalau ada air hujan bagus. Kalau nggak ada air hujan mah. Air tadi nama kan ada hujan. Iya. Berhubung dipaksa ke bapak. Dipaksa tanam? Iya, dipaksa ditanam. Nah, lagi tuh. Akhirnya kan sampai nggak ada air sampai gini. Udah ada bijinya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi Agustus. Kepala BMKG dalam konferensi persnya hari ini menyebut sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Sementara itu memasuki bulan Oktober hingga November, curah hujan kategori tinggi diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Saudara, musim kemarau mengeringkan sumber air dan memaksa warga menempuh perjuangan panjang untuk mendapatkan air bersih. Di sejumlah daerah, setiap tetes air harus ditebus dengan perjalanan berat, kehilangan sumber mata pencaharian hingga terganggunya aktivitas belajar. Bagi Jumhari, matahari pagi bukan hanya penanda dimulainya hari, tetapi juga awal perjalanan mencari air bersih. Di Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur, kemarau memaksa Jumhari dan warga lain menjalani rutinitas yang tidak ringan. Untuk mencapai satu-satunya sumber mata air yang masih mengalir, Jumhari harus menyusuri jalan pegunungan. Air kemudian ditampung di dalam jerigen untuk kebutuhan minum, memasak, mandi, hingga minum ternak. Jerigen yang telah penuh dipikul di atas bahu. Dengan beban seberat itu, Jumhari harus menempuh perjalanan sekitar 5 km untuk sampai ke rumah, melewati jalan menanjak, berbatu, dan licin. Perjalanan itu dilakukan hampir setiap hari. Ia bahkan bisa bolak-balik mengangkut air sesuai kebutuhan keluarga. Bagi warga Desa Gunung Putri, air adalah kisah tentang perjuangan. Setiap hari kesini ngangkut kesini terus. Ini buat apa airnya? Ya buat minum sapi gitu. Airnya, air peralonnya itu lewat di bawah, jadi nggak bisa naik ke atas. Untuk bantuan sendiri masih belum ada ya, bantuan air? Belum ada. Nggak nyampe Mas ya? Nggak nyampe. Harapannya seperti apa nih Mas? Ya harapannya ke depan biar bantuan air nyampe ke atas lah rumah, biar nggak repot-repot lagi ambil air ke sini gitu. BPBD Situbondo telah menyalurkan bantuan air bersih untuk setidaknya 11.000 jiwa di 6 kecamatan terdampak kekeringan. Namun distribusinya belum menjangkau seluruh wilayah.
Di sejumlah lokasi di Desa Gunung Putri, warga masih harus mengandalkan langkah kaki mereka untuk mencari setetes air bersih. Bagi warga Dusun Kemesu, Kalurahan Semugih, Gunung Kidul, Yogyakarta, musim kemarau berarti satu hal, mengeluarkan biaya besar untuk membeli air bersih. Kekeringan yang melanda membuat pasokan air PDAM hanya mengalir sekali dalam sepekan. Jumlahnya pun jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, warga bergantung pada pasokan air dari truk tangki swasta. Harganya Rp120.000 per tangki. Bagi banyak keluarga, biaya itu menjadi beban yang tidak mudah dipikul. Agar dapur tetap mengepul dan air tetap tersedia, sebagian warga tidak punya banyak pilihan. Ternak dan hasil bumi yang selama ini menjadi tumpuan penghasilan terpaksa dijual untuk membeli air bersih. Jika di Gunung Kidul air harus ditebus dengan melepas sumber penghasilan, di Kulon Progo dampak kekeringan bahkan mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Sudah lebih dari 2 bulan, warga Dusun Celapar 1, Kalurahan Hargowilis hidup di tengah krisis air bersih. Untuk mandi dan mencuci, warga bergantian mendatangi sumber air agar pasokannya tidak cepat habis. Setiap pengambilan dilakukan dengan hemat agar cukup untuk kebutuhan banyak keluarga. Di tengah krisis air bersih, warga Dusun Celapar 1 juga mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Penyalurannya dilakukan bergilir, sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Kekeringan tidak hanya menyulitkan kehidupan di rumah, tetapi juga merambat ke lingkungan SD Negeri Jeruk di Dusun Celapar 1. Ketersediaan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terbatas. Agar kegiatan belajar tetap berlangsung, para siswa mengandalkan pasokan air dari masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Dikatakan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, bulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Kemarau membuat hari-hari warga di sejumlah daerah menjadi lebih berat. Hingga akses air bersih pulih, perjuangan mendapatkannya masih akan menjadi bagian dari keseharian mereka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi tadi jadi penutup Kompas siang hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV Independen terpercaya dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Akhirnya, saya Vidi Batlolone. Dan saya Renata Panggalo, tetap saksikan Kompas TV, saudara, karena setelah ini ada program Sapa Indonesia Siang bersama rekan kami Ihsan Sitorus. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh